Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa fardun lazimun tasdiqu ruslin wa amlakin kiramin bin nawali. Wa fardun lazimun, dan wajib fardu ain, tasdiqur ruslin, membenarkan para rasul, wa amlakin, dan para malaikat, sifat mereka kiramin yang mulia, bin nawali, dengan pemberian sebuah anugerah, Wa fardun lazimun di sini menjelaskan bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menyebarkan iman dan menyebarkan agama yang benar. Kemudian para malaikat kita juga wajib mengimani secara fardu ain. Tasdiqu ruslin, tasdiqu kullu rasul, bahwasanya kita membenarkan setiap para rasul itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ai i'tiqadu tasdiqihim fi ma ja'u bih min indillah. Kita meyakini dan membenarkan mereka bahwasanya sesuatu yang mereka bawa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa apa? Berupa wahyu, berupa mukjizat, berupa syariat, berupa keyakinan yang diajarkan kepada umatnya. Kita meyakininya semuanya bahwasanya itu haqqun minallahi ta'ala tasdiqan jaziman bil qalbi wal lisan. Itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, kita mempercayainya secara yakin, secara mantap di hati kita, dan kita membenarkan secara lisan kita. Maka dari itu ketika orang yang membenarkan seperti itu dianggap orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu di dalam hati tidak cukup kecuali dengan hatinya itu dibenarkan dengan menggunakan lisannya, yaitu dengan apa? Dengan membaca syahadat. Makanya syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya menyaksikan, bersaksi. Ini lisan ini bersaksi bahwasanya hatiku inilah sudah membenarkan, sudah meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah sampel daripada kita meyakini bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah, Nabi Muhammad. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Ini cuma untuk sampel dari salah satu dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang itu membenarkan pada satu rasul, maka dia wajib membenarkan semua rasulnya. Karena apa? Karena tasdiqul ba'di faqad dunal ba'di takdzibun lil jami'. Sebabnya ketika orang percaya pada satu nabi, tidak percaya pada nabi yang lain, itu seperti halnya mendustakan semua nabi. Karena apa? Karena nabi itu ajarannya sama, dalam akidah semua sama. Maka dari itu ketika orang percaya dengan Nabi Isa, kok dia tidak percaya dengan Nabi Musa? Otomatis ketika dia mendustakan Nabi Musa, begitu pula mendustakan Nabi Isa. Karena apa? Karena yang diajarkan Nabi Musa adalah sama-sama ajaran tauhid, yaitu menyembah satu Tuhan. Ketika dia mendustakan yang satu ini, Nabi Musa semisal, berarti dia mendustakan nabi yang lain, sebabnya ajarannya sama. Nah, seperti itu.
Wa kullu rasulin nabi. Dan juga kita harus mengerti setiap rasul itu adalah nabi, tidak sebaliknya. Maka dari itu, rasul itu lebih khusus daripada nabi. Kalau kita definisikan, yang sudah kalian ketahui, rasul adalah orang yang menerima wahyu dan diwajibkan baginya untuk menyampaikannya. Sedangkan nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak disebarkan untuk umatnya. Maka dari itu, di sini nabi lebih umum, sedangkan rasul itu lebih khusus. Waluzumu tasdik min haitsu wujudihim. Dan kita membenarkan dan meyakini bahwasanya nabi itu ada, rasul itu ada, itu secara wujudnya. Maksudnya, kenapa secara wujudnya? La min haitsul adad, tidak dari sisi jumlahnya. Karena yang kita wajib imani itu ada 25 nabi dan rasul. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dan nabi itu sangatlah banyak sekali. Maka dari itu di sini kita cukup membenarkan mereka bahwasanya rasul dan nabi itu ada. Entah jumlahnya berapa, kita tidak tahu jumlah banyaknya seberapa. Namun yang kita wajib untuk tahu jumlahnya yaitu 25. Secara global kita dituntut untuk mengetahui bahwasanya rasul dan nabi itu ada. Paham? Maka dari itu di sini dikatakan illa annahu wajabal imanu fi wujudihim ala tafsili fi man waradal Qur'an bi ta'yinihi wa hum khamsatun wa ishruna rasulan. Yang wajib kita imani bahwasanya wujudnya rasul itu secara terperinci yang disebutkan di dalam Al-Quran cuma berjumlah 25 rasul. Ini secara global. Adapun itu secara terperinci. Adapun secara global, selain 25 rasul sangatlah banyak sekali, yang mana kita tidak wajib untuk mengetahui satu persatu. Nah, maka dari itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sebagian dari mereka, yaitu nabi dan rasul, ada orang-orang yang telah kami ceritakan di dalam Al-Qur'an. Dan sebagian mereka pula tidak kami ceritakan. Nah, ini adalah sumber daripada kita mengimani rasul yang jumlahnya 25, yaitu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan juga kita mengimani di luar 25 itu pula ada nabi dan rasul lainnya yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, di sini yajibu al-iman bi annahu bi annahum akmalu mu'asirihim aqlan wa fatanan wa quwatan wa ra'yan wa khulqan. Nah, maksud daripada kita iman, kita wajib iman atas mereka itu bagaimana? Yaitu dengan kita menggambarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang pilihan Allah, orang yang paling sempurna pada masanya. Baik secara akal mereka paling sempurna, kecerdasan mereka, kekuatan mereka, kemudian cara berpikir mereka dan akhlak mereka. Itu mereka semuanya adalah orang yang sempurna pada masanya. Nah, itu wa bi annahu ma'sumun. Dan begitu pula kita wajib percaya bahwasanya mereka adalah maksum. Maksum adalah orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala dari tidak melakukan dosa atau sebuah maksiat, walau minas shaghair, walaupun dosa-dosa kecil. Begitu pula salimina min danaatin nasab,
Mereka juga nasabnya itu nasab yang paling atas, tidak nasab bawahan, tidak nasab yang rendah. Artinya keturunan mereka itu adalah dari keturunan orang yang baik, dari keturunan orang yang terpandang, tidak keturunan orang yang rendahan. Seperti itu. Semua nasab Nabi itu pasti keturunannya baik dan pasti menjadi orang yang terpandang dan tokoh. Tidak ada Nabi itu dari keturunan orang yang rendah, nggak ada. Begitu pula mereka itu terhindar dari maradin munafirin atau munafirin, dari sakit yang menyebabkan orang itu menghindar darinya, orang menjauhinya. Tidak ada. Nabi ya ketika sakit biasa. Tidak ada itu kata yang disebutkan di sini kajudan. Tidak ada Nabi yang sakit lepra, sakit kusta, wa ankillatil muru'ah, atau Nabi itu tidak punya harga diri, sedikit harga diri. Enggak. Pasti Nabi itu terhormat, pasti Nabi itu terpandang. Wa an madalati sun'ah, dan juga Nabi itu dijaga Allah Subhanahu wa taala dari madillati sun'ah, yaitu pekerjaannya pasti mulia, tidak berprofesi yang mana pekerjaan yang rendah seperti naudzubillah pemulung. Nah, itu nggak mungkin. Kalau di sini dicontohkan kahijamah, ada Nabi kok pekerjaannya jadi tukang bekam, itu nggak ada. Sebabnya tukang bekam itu profesi yang sangat rendah sekali. Karena apa? Karena berhubungan langsung dengan najis. Karena orang yang bekam itu berhubungan langsung dengan darah, sedangkan darah itu adalah najis. Kayak itu. Walaupun mungkin di masa sekarang bekam itu ya profesi yang lumayan, agak dipandang, semisal wah itu kan Nabi itu kan suka bekam. Akan tetapi Nabi bukan orang yang bekam. Memang Nabi suka berbekam, akan tetapi pekerjaan itu pekerjaan yang rendah. Kayak itu. Nah, itu seperti itu. Kemudian kalau kita membenarkan kita wajib fardu ain itu otomatis wajib bagi individu setiap muslim. Kita semuanya ini per kepala wajib iman, wajib mengetahui dan membenarkan mereka. Begitu pula kita wajib membenarkan malaikat. Wa amlak jamak daripada malak, malakun. Kalau kita biasanya kan sering mendengar dengan istilah malaikah. Malaikah ini juga amlak, itu adalah jamak taksir. Amlak, malaikat, jamak daripada malak, malakun, malaikat. Begitu pula jamak atas kata malaikah, itu secara bahasa. Malaikat itu bagaimana sih? Kok kita diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan bahwasanya malaikat itu ada? Kita kan nggak pernah melihat. Nah, maka dari itu ini adalah sebuah ujian atas kepercayaan kita, iman kita. Malaikat itu adalah ajsamun latifatun nuriyatun qadiratun ala tasyakkul bisuwarin mukhtalifatin wa qawiyatin ala af'alin syaqqatin la tusafu bidzukura wala bil unusa wala bil khunusa. Malaikat adalah sebuah jisim yang latif, sebuah jisim yang lembut. Kalau bahasa kita itu makhluk halus yang terbentuk dari cahaya, yang terbuat dari cahaya, mampu untuk berubah bentuk pada bentuk-bentuk yang lain yang berbeda-beda, dan juga mempunyai kekuatan yang mampu melaksanakan tugas yang paling berat pun. Mereka tidak disifati sebagai lelaki atau perempuan atau khunsa. Khunsa itu orang
yang banci memiliki dua alat vital. Tidak. Akan tetapi malaikat adalah makhluk halus yang terbentuk dari cahaya. Ciptaannya dari cahaya. Maka di sini ada dua kelompok. Satu kelompok yang mana disebutkan di dalam Al-Qur'an yusabbihunallaha wa yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih siang dan malam. Nah, ini adalah tipe malaikat yang selalu menghabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah. Ada pula malaikat yang bagian kedua, sya'nuhum tadbirul ardi was sama'i wa ma bainahum ala ma sabaqa bihi al-qada wa jara bihil qalam, yang mana tugas mereka itu mengatur tatanan semesta alam ini, baik di bumi maupun di langit atau di antaranya. Semesta bumi ini adalah sebagai tanggung jawab mereka, itu malaikat. Maka dari itu di sini firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diperintahkan, dan mereka selalu mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu ada dua kelompok, yang mana satu malaikat itu tugasnya cuma beribadah aja, baca tasbih, ketika sujud terus, ketika ruku terus. Itu ada yang jenisnya seperti itu. Ada malaikat yang jenisnya itu dikasih tugas Allah Subhanahu wa taala, tidak murni ibadah murni, akan tetapi sebuah aktivitas ibadah yang mana ada aktivitasnya, seperti mengatur bumi, seperti menjaga kalian, namanya itu malaikat hafadhoh. Seperti malaikat yang selalu mengangkat arsy, selalu menjaga bumi ini biar tidak bertabrakan antar planet satu dan planet yang lain. Itu seperti itu. Nah, ini semua kita harus mempercayainya. Ini adalah pendapat mazhab al-Asy'ariyah. Nah, begitu. Lantas mungkin kita bertanya, utama mana malaikat sama manusia? Kalau kita kan di dalam secara global kan, wah malaikat itu nggak pernah dosa, berarti dia sempurna dan utama. Nah, akan tetapi secara akidah kita, yaitu akidah kita Asy'ariyah, Imam Asy'ari, akidah Asy'ari mengatakan bahwasanya annal anbiya afdalu minal malaika alal itlaq, bahwasanya manusia yang levelnya sudah menjadi nabi itu lebih utama dibandingkan malaikat secara mutlak. Namun ketika pandangan Maturidiyah, mazhab Maturidi itu mengatakan bahwasanya anna khawasil bashar wa hum al-anbiya afdalu min khawasil malaika, bahwasanya manusia yang khas, manusia yang paling khusus seperti nabi, rasul itu lebih utama dibandingkan dari khawasul malaikat. Seperti siapa? Jibril, Mikail, malaikat yang wajib kita ketahui. Dan malaikat secara keseluruhan dibandingkan umumnya manusia lebih utama malaikat. Contohnya seperti malaikat yang lain dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, para wali semisal. Nah, itu memang benar lebih utama malaikat. Dengan seperti ini kita harus menjadikan akidah kita wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah.